Malam teman-teman semuanya. Hai. Kembali bersama saya Doni Nancy Adventure. Oke teman-teman semuanya, kali ini nih kami ingin sharing ya, ingin berbagi pengalaman ya. Dan pengalaman kali ini bukan seputar tentang adventure begitu ya, karena kebetulan juga karena kita masih masa COVID, jadi kita nggak bisa kemana-mana kan. Tapi selama masa COVID ini ada pengalaman yang menarik yang kami alami berdua. Khususnya sih ya, awal bulan. Khususnya si Nancy. Mau tahu bagaimana pengalaman kami? Tetap di channel kami ya, dan jangan lupa di subscribe. Oke? Oke teman-teman semuanya, seperti video pembuka kami tadi, kita mau sharing pengalaman kami yang kami alami di awal bulan Mei gitu ya. Jadi di awal bulan Mei itu bukan kebetulan ya, Nancy itu kena demam berdarah di masa COVID-19. Bukan hanya demam berdarah saja, kebetulan waktu itu juga sebenarnya Nancy sedang hamil mau masuk 7-8 minggu. Masuk 7 sampai 8 minggu kandungannya begitu. Dan Nancy ini mengalami yang namanya blinded ovum gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa yang dimaksud dengan blinded ovum begitu. Nah, jadi di video ini saya akan banyak nanya aja gitu ya. Nanti Nancy akan banyak cerita gitu ya. Nah, pertanyaan pertama gitu ya, awalnya tuh gejala pas demam berdarah yang dialami tuh gimana tuh, yang kira-kira? Gejalanya itu demam tinggi, terus jadi tuh sebenarnya pagi-pagi itu aku sudah ngerasa badan gak enak, kayak capek-capek, terus tulang itu sakit semua. Nah, aku pikir karena lagi hamil kan, pengaruh hamil. Terus pagi itu sempat muntah. Jadi aku pikir karena masih hamil muda, jadi kemungkinan pengaruhnya di situ. Terus aku sempat coba olahraga ringan untuk ngilangin rasa pegelnya badan, sakit-sakitnya tulang, tapi ternyata enggak tahan. Terus karena dia ke kantor, jadi agak siangan gitu, badan tuh mulai panas, mulai demam, dan demamnya itu sampai sekitar 40 derajat. Dan kepala sakit banget, sakit banget. Iya, gitu. Jadi itu Nancy itu ya ngalamin awalnya badan pegel-pegel juga, gitu kan ya. Abis itu badannya panas disertai demam, dengan terus sakit kepalanya tuh sakit yang bukan sakitnya tuh kayak pindah dari sini, pindah ke sini, pindah ke belakang gitu. Dia tuh sering pindah sih sakitnya, dan itu sakit banget. Ya, sakit banget gitu. Dan sedikit sharing juga,
waktu itu tuh kayaknya bingung gitu ya mau minum obat ya. Iya, karena kan memang nggak boleh minum obat sembarang obat ya, karena lagi hamil. Jadi setelah dicek-cek, ditanya-tanya, yang kebetulan kakaknya Doni ini perawat, tanya katanya cuman bisa minum paracetamol. Itu yang paling aman. Ya, jadi cuman bisa minum paracetamol, tetapi itu tidak bisa menghilangkan rasa sakit kepala, tetapi hanya bisa untuk menurunkan demam aja. Iya, jadi demamnya turun, tapi sakit kepalanya nggak berhenti. Dan demamnya naik lagi pasti. Betul. Nah, saya kan pusing ya, gitu ya. Karena di satu sisi, aduh kasihan banget nih ngeliat Nancy sakit kepalanya nggak berhenti, gitu ya. Tapi di satu sisi juga mau ngasih obat yang lain-lain juga takut, karena kan takutnya di dalam juga ada si Dede kan, ada si kandungannya. Ya. Gitu, takutnya begitu. Jadi nggak sembarangan untuk ngasih obat gitu ya. Gitu. Akhirnya kita putuskan untuk mencoba WhatsApp dengan dokter kandungan yang kita sering konsultasi sebelumnya. Nah, dari dokter itu menyarankan untuk segera ke IGD ya. Iya, segera ke IGD di rumah sakit yang aku cek kandungan itu. Betul gitu. Nah, jadi di sini tuh kerennya juga ya, salah satunya ya kayak terbantu juga ya, dokter kandungan yang kita datangin itu memang ngasih pelayanan buat WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung hubungi. Gitu. Dan untungnya begitu, responnya cepat gitu. Nah, terus karena takut COVID sempat nggak mau ke IGD. Iya. Karena kan biasanya di sini orang kalau udah demam dan sebagainya itu diarahkan semuanya ke IGD dengan pemikiran kita yang macem-macem, kalau di IGD akan bla 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 bla. Seperti itu. Dan ternyata ketika kita ke IGD ya ternyata enggak, karena waktu itu sudah kepalanya tuh sudah sakit banget, demamnya itu naik turun. Hari kedua itu cuma 39 derajat ya, naik turunnya di situ, dan sudah nggak tahan akhirnya kita ke IGD. Pengennya sih ke IGD untuk segera cek darah, tapi ternyata nggak bisa ya. Betul. Nggak bisa, harus nunggu 3 hari untuk DBD itu. Teman-teman semuanya, kalau misalnya ada suara terdengar itu ada Gora dan Gori lagi main ya. Jadi anjing kita masih kecil-kecil itu ya. Jadi gitu ya. Jadi sorenya itu kita sempat ke rumah sakit ya. Perlu kita sebutin nggak sih? Nggak usah lah ya. Nggak apa-apa sih, nama rumah sakitnya Balimed. Kenapa Balimed? Itu yang terdekat dari rumah kita gitu. Dan kita juga pengen cari rumah sakit yang benar-benar IGD-nya ya bisa dikatakan sedikit lah ya ada kena COVID gitu, karena takut juga kan. Ya, kalau gitu. Di sini sebagai informasi aja sih, yang kena COVID itu semuanya di rumah sakit Sangla sih. Iya, betul, di rumah sakit Sangla. Jadi ya udah kita coba ke Balimed gitu ya. Kita ke sana, terus pelayanannya oke, tapi di sana itu belum bisa periksa darah karena kata dokternya itu harus nunggu 3 hari, dan itu hari pertama hitungannya mereka. Hari pertama hitungannya. Ya, gitu. Kalau secara medis itu hari pertama. Jadi kayak aku tuh kena sakit demamnya itu hari Rabu, kita perginya hari Kamis. Nah, jadi dari hari Rabu ke Kamis itu dihitung baru 0 ke 1. Jadi itu hitungannya baru 1 hari. Dan itu harus nunggu 3 hari. Kenapa nunggu 3 hari? Itu biar kelihatan trombositnya itu benar-benar dia turun drastis atau enggak. Betul. Gitu. Jadi selama 2 hari ya. Ya, jadi 2 hari itu nahan sakit kepala. Nahan sakit kepala. Dan sudah benar-benar nggak tahan, di hari ketiga langsung kita ke rumah sakit yang tempat kita periksa kandungan. Oh ya, sebagai informasi, rumah sakit yang aku periksa kandungan itu bukan rumah sakit bersalin ya, tapi itu rumah sakit umum. Dulunya itu informasinya rumah sakit bersalin, tapi karena pelayanannya bagus, akhirnya dia jadi rumah sakit umum. Ya, rumah sakit kasih ibu. Rumah sakit kasih ibu. Ya, rumah sakit kasih ibu.
ya. Karena referensi juga ke sana gitu ya. Kata teman kami yang punya rumah ini gitu ya, direferensikannya juga ke rumah sakit kasih ibu begitu. Terus ya sudah deh, akhirnya di hari ketiga karena Nancy juga kepalanya masih sakit gitu ya, kadang-kadang juga ngelihat kayak sakitnya tuh sesekali kayak apa ya, mungkin kayak mau gampar orang kali ya, kayak mau gambar orang. Jadi kayak saya juga bingung gitu ya kan, kok aduh kenapa ini panasnya turun tapi kok kepalanya nggak hilang-hilang, dan kepala sakitnya itu tuh dia tuh parahnya itu udah malam jam 1, jadi itu 3 malam tuh nggak bisa tidur sama sekali gitu. Jadi ya, sakit banget kepalanya gitu. Jadi kumatnya tuh justru pas subuh malam-malam, pas orang lagi lagi tidur, justru itu kumat-kumatnya gitu. Udah dicoba ya dengan segala cara ya, saya kompres, udah kepalanya diikat kayak orang Manado kan. Kalau orang Manado gitu ya, kalau misalnya dia pusing kepalanya diikat agak keras gitu, terus pakai nggak mempan juga, dikompres juga nggak mempan juga. Wah bingung kan, mau saya paksa juga ke rumah sakit juga udah malam banget, udah subuh kan kayak gitu, tapi ngelihat juga aduh kasihan banget gitu, kok kenapa nih gitu ya kan. Karena mikirnya bukan hanya Nancy aja kan, pasti kan juga ada yang di dalam gitu kan, mikirnya begitu. Nah ya udah deh, karena belum sembuh juga, panasnya naik turun di hari ketiga ya, hari ketiga akhirnya mau nggak mau saya harus bawa dia ke rumah sakit gitu ya. Jadi kita bawa deh ke rumah sakit kasih ibu, langsung masuk IGD gitu ya, langsung di IGD, terus langsung diambil darah, terus langsung dipasang infus, langsung dikasih sanmol cair satu botol, langsung diinfus dah. Terus ternyata setelah dicek darah 30 menit hasilnya keluar, dan hasilnya adalah jreng jreng trombosit yang normalnya 150 itu turunnya tinggal 70. Leukosit yang harusnya 5 ya, 5 tinggal 1, sekian gitu lah. Jadi memang sudah dipastikan bahwa ini demam berdarah. Nanti kena demam berdarah. Dan kebetulan waktu itu pas demam berdarah itu, demamnya biasanya kan orang kalau demam disertai batuk pilek. Nah ini tuh demamnya hanya demam aja, dan demamnya tiba-tiba demam, terus nggak ada batuk, nggak ada pilek, terus habis itu badan sakit, sakit kepala, ya kemungkinan itu adalah demam berdarah. Gitu. Dan waktu di IGD juga sih saya kasih tahu ya ke perawatnya bahwa meminta tolong juga perawatannya itu bahwa dia bukan hanya karena demam berdarah, tapi di dalamnya juga Nancy ini sedang mengandung gitu. Jadi itu yang saya selalu wanti-wanti ke perawatnya bahwa ada sedang mengandung 7-8 minggu. Jadi tolong penanganannya juga tolong perhatikan terkait dengan kandungannya. Itu sih ya, waktu itu yang jadi concern juga. Jadi gitu. Di rumah sakit itu sama sekali nggak dikasih obat sih, hanya dikasih sanmol. Karena sebenarnya kalau misalnya demam berdarah itu kan nggak boleh dehidrasi kan, gitu. Jadi nggak boleh kekurangan cairan. Jadi mau tidak mau infus sudah masuk, sanmolnya juga masuk, gitu. Oke, karena sudah fix demam berdarah, gitu ya, teman-teman semuanya. Akhirnya ya sudah, saya ke bagian administrasi, nyari kamar dan sebagainya. Puji Tuhan dapat kamarnya, gitu ya. Ya udah deh, akhirnya dia menginap di rumah sakit. Gitu ya. Kemudian saya pulang ke rumah, ambil barang-barang gitu ya, kebutuhannya dia, balik lagi, dia udah dapat kamar deh. Dapat kamar, udah diinfus. Terus jadi pas dia demam berdarah tuh infusnya cuman sehari 2 kantong aja. Tapi sanmol itu sehari 3-4 botol. Terus belum ada suntik untuk mual, terus ada suntik untuk demam, apalagi gitu. Betul. Dan di hari pertama pertama dan kedua kalau nggak salah ya, hari pertama kedua
gejalanya masih ada tuh. Kalau Ya. setiap malam mau tidur gitu, Pasti sakit. kepalanya pasti sakit. Tapi Dan badannya panas gak ya? Panas. Badannya panas dan Masih kepalanya naik sakit, turun. masih naik turun. Tapi setelah dikasih Sunmol sih, Sunmol itu reaksinya 6 jam. Jadi dikasih Sunmol, sakit kepalanya, demamnya turun, tapi 6 jam kemudian dia naik, dan naiknya itu sampai 38 derajat. Gitu. Hari pertama kedua ya begitu Ya. terus ya kan. Ya jadi Hari pertama kedua kedua di rumah sakit, tapi itu untuk DB-nya sudah hari kelima. betul. Keempat dan kelima. Hari keempat dan kelima, dan Iya. di hari itu juga saya harus bergadang gitu. Yeay, semangat gitu begadang. Nah, tapi teman-teman semuanya ya seperti tadi saya sudah sampaikan di pembuka video, ternyata Nancy itu tidak hanya mengalami yang namanya demam berdarah. Tapi di hari kedua ya, betul ya? Belum, hari pertama. Jadi diceknya hari berapa? Hari pertama itu pas kita masuk. Oh ya, hari sakit, pertama saya lagi lagi ke rumah ya, lagi balik ke rumah ya. Kita sudah ngubungin dokter kandungannya, dan dokter kandungannya sudah memberikan juga referensi dokter yang akan merawat saya untuk demam berdarahnya. Dan karena waktu itu demamnya sudah tinggi dan sebagainya, akhirnya dokter memutuskan bahwa harus di USG lagi. Jadi pas malam-malam itu sekitar jam 7 saya di USG lagi. Nah, pada saat di USG itulah baru ketahuan bahwa ternyata saya mengalami yang namanya blinded ovum. Nah, apa itu blinded ovum? Apa coba? Yuk. Jadi yang kita baca-baca ya. Yang kita baca-baca adalah blinded ovum itu adalah proses di mana janin itu tidak berkembang. Penyebabnya itu banyak. Bukan janin ya, embrio lebih tepatnya. Embrio. Jadi dia tidak berkembang. Jadi dia itu tetap akan seperti orang hamil. Jadi perut tetap membesar dan sebagainya. Tetapi ternyata janin yang di dalam itu tidak berkembang. Nah, pada waktu diperiksa itu dokter tuh bilang bahwa dokter sih sudah ngomong kalau ini blinded ovum. Jadi blinded ovum itu adalah embrio yang tidak berkembang. Jadi penyebabnya itu ada banyak dan tidak bisa dipastikan penyebabnya apa. Jadi pada saat di USG itu barulah ketahuan kalau saya mengalami yang namanya blinded ovum. Nah, katanya dokter, kita nanti akan coba dicek seminggu lagi, akan lihat gimana perkembangannya. Mungkin saja dia masih malu-malu, belum mau berkembang, belum mau muncul gitu. Ya, jadi betul. kita tunggu 1 minggu lagi. Nah, biasanya blinded ovum itu dia akan kalau memang benar blinded ovum, dia akan keluar sendiri atau nanti akan dilihat untuk diputuskan apakah dia akan dikuret atau tidak. Ya, jadi keluarnya itu namanya yang disebut dengan keguguran. Ya, begitu kan. Nah, kalau teman-teman yang mengalami tuh, kalau di OSG itu dia di kantong di rahimnya itu ada kantongnya gitu. Tapi nggak ada isinya. Gitu ya, nggak ada isinya. Bisa dibilang kayak gini kali ya, telur ada putih telurnya tapi nggak ada kuningnya ya. Ya mungkin begitu. Pada akhirnya jadinya telur busuk. Jadi telur busuk gitu loh. Jadi nggak ada, kosong benar-benar. Nah, sebenarnya sejujurnya kita berdua sih nggak begitu kaget ya dengan hal ini. Karena awalnya, puji Tuhannya, dan untungnya juga Nancy juga udah tahu lebih awal takutnya ya, nggak tahu informasi jadinya takut kaget kan gitu. Nah, kebetulan juga pengalaman ini juga dialami sama cici saya, sama kakak saya gitu ya. Dulu waktu pertama dia ngalami juga namanya blinded ovum, sama dikuret juga akhirnya. Jadi sudah dikasih tahu. Jadi dikasih tahu, dan memang gejalanya tuh sama dengan yang dialami cici waktu dulu. Salah satunya adalah kita tes pack, hasilnya positif. Tapi selama prosesnya itu nggak ada mual-mual. Jadi sama gitu. Seperti biasa. Jadi seperti biasa aja. Tapi ya sudah udah nggak mens juga kan ya. Iya. Jadi nggak mens juga ya. Akhirnya ya wah, takutnya ada gejala nih. Bisa jadi kayak cici yang blinded ovum.
gitu. Tapi kan pada saat pertama kita ngecek kan dari dokter kan nggak ngomong apa-apa Ya, kan. ya kata dokter ya udah kita lihat dulu aja gitu. Kita juga sudah sharing sih bahwa ini Nancy hamil tapi nggak ngalami seperti yang biasanya muntah-muntah dan sebagainya. Oh, mungkin aja belum gitu karena perkembangannya juga belum besar dan sebagainya. Ya Gitu. sudah, itu awalnya ketahuan kalau saya ngalamin yang namanya blinded ovum. Gitu. Terus malam itu langsung ya sudah nginap kan hari pertama, hari kedua dengan gejala yang sama. Dengan masih diberikan Sanmol sampai 3 sampai 4 botol. Terus kemudian hari ketiga di rumah sakit itu ini ternyata dia merupakan hari kritisnya DBD. Betul. Jadi hari ketiga di rumah sakit itu adalah hari ke-6 hari ke-6 untuk DBD-nya. Nah, di hari ke-6 inilah yang jeng-jeng luar biasa. Hari ke-6, hari ketiga. Kalau hari ke-6 itu hari ke-6 demam berdarah. Tapi hari ketiga di rumah sakit. Ternyata Nancy itu harus dipindahkan ke ICU. Nah, teman-teman, gimana? Kenapa bisa sampai dia dipindahkan ke ICU? Bayangkan di ICU itu udah kayak pokoknya kabel lagi, selang udah di mana-mana lah. Saya juga bingung untuk ngeliatnya. Saya juga nggak bisa masuk. Nah, nanti teman-teman bisa itu ya, saksikan, dengerin ceritanya di part yang kedua, karena kalau diceritakan di part pertama ini akan panjang sekali gitu ya. Sekali lagi thank you banget teman-teman buat teman-teman yang sudah dengerin sharing kita. Kalau misalnya ada pengalaman yang sama, teman-teman bisa lah coret-coret di kolom komen atau sharing juga bareng-bareng gitu ya. Buat kalian yang mengalami demam berdarah plus dengan juga blinded ovum. Dan buat gitu. teman-teman yang belum pernah mengalami demam berdarah, mungkin ini bisa jadi referensi untuk lebih care, untuk lebih berhati-hati, aware gitu dengan penyakit ini. Ya jangan diremehkan lah begitu. Itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, sekali lagi thank you dari Doni Nancy Adventure. Dan buat kamu yang tidak mau ketinggalan video DNA Doni Nancy Adventure, yuk tekan subscribe-nya, karena subscribe itu gampang dan gratis. Aktifkan juga lonceng, dan jangan lupa share, like, and comment, karena hal itu membuat kami semangat untuk buat video-video petualangan lainnya. Dan ingat, hidup itu terus berjalan, maka nikmatilah. Tunggu video